seperti dalam rekaman kamera pengawas berikut. Terlihat seorang anak berpakaian putih merah sedang berjalan sendirian di kompleks perumahan sepulang sekolah. Di belakangnya ternyata ada seorang pria yang sudah mengikutinya dan menunggu untuk menculik. Benar saja, saat situasi sepi, pria tersebut tiba-tiba membekap anak perempuan itu dari belakang. Beruntung si anak tersebut berhasil lolos setelah berontak dan menggigit tangan pelaku. Korban pun segera berlari dan meminta tolong pada pengendara motor yang ada di sana untuk menangkap pelaku. Gak cuma itu, ternyata tanpa disadari, penculik bisa berada di sekitar kita dengan berbagai modus operandi. Berikut ulasannya, versi on the spot. Tidak diawasi, seorang anak nyaris dibawa penculik. Pemirsa, video berikut mengingatkan para orang tua untuk lebih awas menjaga buah hati. Terlihat dua orang kakak beradik sedang bermain di halaman depan rumah. Tiba-tiba seorang pria dewasa berusaha mendekat dari balik pagar dengan iming-iming makanan. Awalnya si adik mendekat, tapi kemudian dijauhkan oleh kakak perempuannya. Namun karena si adik terus memaksa untuk mendekat, akhirnya sang kakak masuk ke dalam rumah untuk memanggil ibunya. Mengetahui anak kecil itu sendirian, si penculik berusaha memaksa agar si anak bisa mendekat dan langsung diangkat. Untung saja ibunya keluar di saat yang tepat dan segera merebut anaknya lagi. Sementara si penculik langsung melarikan diri naik motor. Telat sedetik aja, bisa-bisa anaknya jatuh ke tangan penculik ya pemirsa. Penculikan anak di teras rumah. Rumah yang sejatinya merupakan tempat aman ternyata bisa juga disatroni penculik. Kamera pengawas merekam seorang anak kecil yang sedang duduk di teras rumah dengan kondisi pagar terbuka. Tak lama muncul pria yang mendekatinya lalu membius si bocah hingga tak sadarkan diri. Pelaku terlihat mencari sesuatu di sekitar teras dan menemukan karung yang kemudian digunakan untuk membawa korban. Dari dalam rumah, seorang anak perempuan keluar berusaha menghentikan aksi si penculik dengan memukul-mukulnya. Sayang usahanya gagal dan pelaku pun melenggang membawa korban. Pemirsa, dari sini kita belajar untuk jangan membiarkan anak bermain sendirian, apalagi kondisi pintu pagar terbuka lebar. Karena selain anak bisa saja keluar, penculik ataupun orang yang berniat jahat bisa leluasa masuk. Baru kerja 6 hari, ART culik anak majikan. Sungguh nekat aksi seorang asisten rumah tangga berinisial S ini. Baru kerja selama 6 hari di rumah, seorang anggota TNI Kodam Jaya, ia berani menculik anak majikannya yang berusia 9 bulan. Tampak dalam rekaman kamera pengawas yang menggendong bocah tersebut keluar rusun Kodam Jaya Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun tak perlu waktu lama, polisi berhasil menangkap si pelaku di kampung halamannya di Indramayu, Jawa Barat. Setelah dimintai keterangan, pelaku mengaku menculik bayi majikannya untuk diberikan kepada saudaranya yang tidak memiliki anak. Aduh mbak, niat membantu saudara kok pakai aksi kriminal sih? Modus penculikan berdalih kenal orang tua korban. Pemirsa, semakin lama semakin banyak saja modus penculikan yang menghantui para orang tua. Agustus 2021 silam, seorang anak SD menjadi korban penculikan dengan berdalih ada titipan barang untuk sang ibu. Karena masih lugu, bocah itu pun percaya lalu meninggalkan sepedanya dan berboncengan motor dengan si pelaku. Korban yang baru berusia 11 tahun dibawa ke sebuah villa di kawasan Prigen, Jawa Timur. Beruntung korban berontak dan berteriak kencang, sehingga pelaku ketakutan lalu mengantarnya kembali ke lokasi awal bertemu. Orang tua korban yang tidak terima akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian dan 2 hari kemudian si pelaku berhasil ditangkap di rumahnya.
Dalih sayang, guru les privat culik murid. Ingat pemirsa, orang terdekat pun bisa menjadi ancaman. Contohnya Sri, seorang guru privat yang nekat menculik muridnya yang baru berusia 9 tahun. Dari rekaman kamera pengawas di sebuah rumah makan di Bandung, Jawa Barat, terlihat pelaku bersama korban dan seorang pria yang diduga sang ayah. Si Mbak Sri ini kemudian mengajak anak tersebut untuk membeli pakaian, tapi nyatanya mereka tak pernah kembali. Orang tua korban pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Setelah 1 bulan pencarian, akhirnya korban ditemukan di kos-kosan Mbak Sri di kota Medan. Setelah diinterogasi, pelaku mengaku sudah merasa sayang dengan anak tersebut dan dianggap seperti anaknya sendiri. Aduh bun, sekarang jangan cepat percaya sama orang lain ya. Pemirsa, khususnya para orang tua, agar anak Anda terhindar dari modus-modus penculikan seperti tadi, perhatikan beberapa tips berikut ya. Pertama, ajarkan anak untuk tidak dekat-dekat dengan orang asing atau orang yang baru ditemui. Kedua, ajarkan anak untuk menolak ajakan dan pemberian apapun dari orang yang tidak dikenalnya. Ketiga, untuk para orang tua, jangan pernah tinggalkan anak sendirian, apalagi di tempat ramai. Jika sedang berjalan, gandeng si anak dan jangan biarkan berjalan seorang diri, apalagi ditinggal di belakang tanpa pengawasan. Keempat, latih anak untuk membela diri seperti menggigit, menendang, atau berteriak sekencang mungkin jika dipaksa oleh orang asing. Kelima, jika anak sudah bersekolah, pastikan diantar jemput oleh orang tua atau orang yang sudah dipercaya. Titipkan pada guru untuk tidak membiarkan anak pulang bersama orang asing. Keenam, pilih pengasuh dan supir secara hati-hati dan cermat. Dan terakhir, jangan mengunggah data pribadi anak ke media sosial. Ini bisa jadi modus pelaku untuk menculik korban. Selain antisipasi jika Anda melihat beberapa kejadian berikut, segeralah bertindak memberi pertolongan karena bisa jadi mereka sedang dalam bahaya. Gerakan tangan tanda minta tolong. Yap, baru-baru ini seorang gadis di Amerika Serikat dilaporkan hilang selama 2 hari. Dalam perjalanan dengan pelaku penculikan, korban teringat gerakan tangan yang diajarkan untuk meminta bantuan jika sedang dalam bahaya. Ia menyelipkan jempol ke telapak tangannya sebelum menutup 4 jari di atasnya ke jendela mobil-mobil yang dilewatinya. Beruntung ada seorang pengendara yang menyadari sinyal tersebut dan langsung menghubungi 911. Pelaku yang diketahui bernama James Herbert Brick, berusia 61 tahun, akhirnya berhasil ditangkap polisi setelah dikepung di perjalanan. Dan benar saja, ketika diperiksa, gadis tersebutlah yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya beberapa waktu silam. Gantungan kunci alarm bahaya. Untuk para orang tua, sepertinya wajib membekali anak Anda dengan gantungan kunci berikut. Selain bentuknya yang bulat lucu, ternyata menyimpan alarm di dalamnya. Sekilas tidak ada yang aneh, namun saat bagian gantungan ditarik akan timbul suara kencang yang tidak bisa berhenti, penanda orang tersebut dalam bahaya. Suaranya pun bisa terdengar sampai radius 182 meter. Alat ini juga tidak bisa dirusak meski dihancurkan dengan palu sekalipun. Wah, sepertinya nggak cuma anak-anak, orang dewasa juga perlu gantungan ini ya pemirsa. Gelang pendeteksi keberadaan anak. Di zaman yang sudah canggih ini, banyak teknologi yang mempermudah manusia, termasuk untuk keamanan anak, terutama di pusat keramaian. Alat berikut bisa menjadi bantuan jika anak hilang. Inilah gelang pendeteksi keberadaan anak. Disambungkan melalui Bluetooth, gelang ini dapat memberi sinyal keberadaan si anak sejauh berapa meter yang bisa dilihat di ponsel orang tua. Gak hanya jarak, gelang ini mampu bereaksi ketika terkena air. Jadi saat anak di luar jangkauan orang tua, gelang ini akan berbunyi dan memancarkan sinyal bahaya. Gelang ini juga bisa dituliskan nama atau nomor ponsel orang tua.